Halo, assalamualaikum. Saya tertarik dengan earphone yang dijual di Banggood ini karena satu hal saja, yaitu dia punya detachable mic ya. Karena saya yakin untuk sekarang ini, dalam pengambilan keputusan apakah akan membeli sebuah TWS earphone, faktor mic adalah faktor yang sangat penting. Desainnya sih kelihatan keren, antara unik dan nyeleneh ya, tapi pas udah pegang, kesan ciponya langsung mencuat. Bahan plastiknya terasa kurang solid untuk harganya yang sekitar $36 atau kalau dirupiahkan 530 ribuan. Housing earbuds-nya agak besar dan menonjol, mungkin karena harus menyediakan port buat mikrofonnya. Meski mic-nya hanya diberi sebuah, tapi portnya ada di kiri dan kanan, jadi kita bisa pilih mau dicolok ke sebelah mana. Ini. Earphone yang bernama Blitzwolf FLB3 ini support kodek SBC dan juga ESC dengan Bluetooth 5.0 dan USB Type-C untuk charging portnya. Baterainya 55 mAh per buds plus 500 mAh di casingnya. Battery life-nya disebutkan ada di angka sekitar 5 jam. Drivernya besar 13 mm dan di low latency mode diklaim kalau delay-nya atau latensinya itu hanya sekitar 40 milisecond. Karakter suaranya condong ke bass headphone-nya nih. Bassnya lagi-lagi karakternya bumi banget, gaung banget, telinga rasanya penuh oleh bass ya. Lebih ke warm, tidak terlalu bulat dan saya rasa agak kurang bersih ya suara bassnya ini. Power cukup besar dan di 100% volume suaranya tidak terlalu tajam. Untuk mid, seperti biasa vokalnya terbawa gaung oleh bassnya yang dominan. Clarity kurang jelas tapi nggak bikin suaranya nggak enjoyable sih. Ya setidaknya masih nggak aneh lah vokalnya ini walaupun bocor dari bassnya itu di mana-mana. Untuk high, treble-nya cukup ngecering tapi lagi-lagi Gemma hadir mengiringi. Siapa sih Gemma ini? Virtualisasi kurang jelas nih, suara yang harusnya gantian kiri dan kanan terasa kayak barengan ya. Agak kacau balau nih memang virtualisasinya karena bassnya bikin gaung di mana-mana ya, jadi terlalu penuh kepala ini. Suara jauh dan dekat kayak ada di tengah kepala semua, tapi untungnya suara kiri dan kanan masih bisa dibedakan dengan mudah. Stagingnya sebetulnya kerasa luas, cuma memang separasi instrumen kerasa kabur ya, bass semua pemirsa. Ini udah earphone keberapa kayaknya yang saya tes yang isinya bass semua. Mungkin memang musik zaman now banyak yang jedak-jeduk kali ya. Jadi kebanyakan earphone terjangkau dibikin seperti ini karakternya, asal bass gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir memang dulu pun saya ketika budgetnya sangat terbatas, nyari earphone itu selalu yang bassnya besar. Itu yang enak menurut saya waktu itu, ketika belum mengenal bahwa clarity itu memberikan kenikmatan yang lebih sensasional ya gitu di kuping ya. Jadi dulu asal bass, bagus. Tapi kalau buat dengerin perkusi, musik yang banyak dentumannya, banyak tamborin, banyak drum, ini enak sih, dem-dem gitu ya. Jadi kayak dengerin dangdutan di kondangan. Delay buat nonton video, di normal atau music mode delaynya kerasa banget. Tekan 2 kali tombol fisiknya untuk masuk ke gaming mode dan hasilnya lebih sinkron walau kalau diperhatikan baik-baik banget, masih ada delay dikit terasa. Nah waktu main game PUBG Mobile di normal mode, jadi saya ngerasa ekor langkahnya itu lumayan ya, kerasa 2-3 langkah, kadang lebih. Dengan suara tembakan yang juga kerasa rada delay ya waktu saya nembak single shot. Nyalakan gaming mode-nya, delay sudah menurun, lumayan, 1-2 langkah saja ekornya dan suara tembakan sudah sangat on point. Suara gameplay sendiri asik terasa, mendentum karena bassnya yang kuat ini dan suara arah cukup mudah untuk ditebak ya. Ada langkah dari kanan atau kiri, dari belakang dan mengelilingi itu kerasa banget. Dan buat informasi, lagi-lagi semua pengujian untuk earphone ini saya lakukan di Oppo Reno 5 5G yang juga support ESC. Untuk fitting, sebetulnya saya agak bingung ya awalnya cara pasang di telinga karena patokan saya adalah port buat mikrofonnya harus menghadap ke bawah. Ternyata gagang mikrofonnya ini agak mengarah miring ke depan ya, dan setelah itu sih nyaman-nyaman saja dikenakan. Meski memang agak bulky, jadi cukup rentan lepas dan juga isolasinya terasa biasa saja. Nilai plus buat saya memang di mikrofonnya yang bisa ditambah ya, jadi ada detachable modulnya. Sebetulnya tanpa detachable modul ini, dia sudah ada mikrofon juga, tapi tentunya tidak terlalu dekat ke mulut kita. Looks-nya keren sih kalau buat muda-mudi, sayangnya saya udah nggak terlalu muda ya. Dan sayang lagi, kesan murah langsung muncul saat dipegang, karena memang build quality-nya so-so banget. Untuk fungsionalitasnya sih bagus ya, ada angka sisa baterai di charging case-nya, dan juga port untuk chargingnya sudah USB Type-C. Tapi buat harga 530 ribuan belum sama ongkir dari Cina sana, rasanya TWS earphone harga segitu di marketplace lokal juga banyak yang lebih bagus. Atau teman-teman yang ngebet juga sama mikrofonnya mau nunggu scanan saya, boleh. Linknya ada di deskripsi video ini.
Dan yuk kita tes dua mode mikrofonnya dari earphone Blitzwolf FLB3 ini buat mengakhiri video kali ini ya. Oke, ini dengan mikrofon bawaan dari earphone Blitzwolf FLB3 ya. Seperti ini suaranya, silahkan disimak apakah gainnya cukup, apakah kualitasnya bagus buat video call atau meeting online atau gaming, atau jelek, atau malah proper banget buat konten. Silahkan di komen. Sekarang juga di komen ya. Habis ini kita coba tambahkan detachable mikrofonnya di sebelah kanan saya ya. Jadinya mic-nya di kiri saya ya. Entah kenapa tidak sesuai dengan di user manualnya yang katanya habis dicolokin tekan tombol multifunction yang sekali nanti akan ada indikator menyala di mikrofonnya. Ini indikatornya tidak menyala dan saya ngeliat gainnya kurang lebih mirip dengan tadi waktu masih pakai mikrofon bawaan. Jadi ada kemungkinan entah mikrofon detachable-nya nggak jalan atau kualitasnya ya so-so sama aja dengan mikrofon bawaan ya. Antara dua kemungkinan itu karena si LED di mikrofonnya nggak nyala, nggak sesuai dengan apa yang ditulis di buku manualnya. Dan silakan dinilai juga ya yang ini. Apakah bagus, apakah proper banget, apakah jelek, dan apakah gainnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Gun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.